Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan materi tentang pemisahan kation golongan 2A. Presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Analitik dengan dosen pengampu Ibu Vina Amalia SPD MS. Sebelum kami membahas materi presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 7 dengan saya sendiri, yaitu Amelia Putri Sugiso, NIM 1207040005. Kemudian ada Deti Permatasari dengan NIM 1207040013. Selanjutnya ada Fitria Listi Novianti dengan NIM 1207040027, dan ada Friska Liesanti Setiawan dengan NIM 12070400. Yang pertama, perkenalan kation golongan 2. Kation golongan 2 tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan reaksi hidrogen sulfida atau tioasetamida dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion golongan ini adalah merkurium 2, bismut 3, kupri 2, kadmium 2, tembaga 2, arsenit 3, arsenit 4, stibium 3, stibium 5, timah 3, dan timah 4. Kation-kation golongan kedua menurut tradisi dibagi menjadi 2 subgolongan. Subgolongan pertama yaitu subgolongan tembaga atau golongan 2A. Dan subgolongan yang kedua yaitu subgolongan arsenik atau golongan 2B. Dasar dari pembagian ini adalah kelarutan endapan sulfida dalam amonium polisulfida. Sementara sulfida dari subgolongan tembaga tidak larut dalam reagen ini. Sedangkan sulfida dari subgolongan arsenik melarut dengan membentuk garam. Kation golongan 2 dibagi menjadi 2 subgolongan. Yang pertama, subgolongan tembaga timah atau golongan 2A. Subgolongan ini terdiri dari merkuri, timbal, bismut, tembaga, dan kadmium. Kation golongan 2A ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer sehingga sering disebut golongan tembaga timah. Klorida, nitrat, dan sulfat dari kation-kation subgolongan tembaga itu sangat mudah larut dalam air. Beberapa kation dari subgolongan tembaga seperti merkuri, tembaga, dan kadmium cenderung membentuk kompleks. Yang kedua, subgolongan arsenik atau golongan 2B. Subgolongan arsenik terdiri dari ion arsenik 3, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, dan timah 4. Ion-ion ini mempunyai sifat amfoter. Oksidanya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa. Jadi, arsenik 3 oksida dapat dilarutkan dalam asam klorida 6 molar dan terbentuk kation arsenik 3. Bagan pemisahan kation golongan 2A. Pada larutan contoh dialirkan hidrogen sulfida. Nah, pada larutan ini mengandung golongan 2A, merkuri sulfida, timbal sulfida, bismut sulfida, tembaga sulfida, dan kadmium sulfida. Nah, lalu larutan ini ditambahkan asam nitrat lalu dipanaskan. Terbentuk endapan merkuri sulfida. Nah, endapan ini lalu dilarutkan menggunakan air raja, lalu diuapkan. Setelah itu, ditambahkan asam klorida. Nah, terdapat kation Hg2+. Lalu kation ini ditambahkan timah 2 klorida membentuk endapan putih yaitu endapan Hg2Cl2. Nah, pada filtrat
mengandung PbNO3 2 kali, BiNO3, CuNO3 2 kali, dan CdNO3 2 kali. Lalu filtrat ini ditambahkan asam sulfat, lalu diuapkan, lalu ditambahkan lagi sulfur trioksida, lalu dinginkan dan encerkan dengan air. Nah, terbentuk endapan putih timbal 2 sulfat. Lalu endapan ini ditambahkan asam asetat, lalu juga ditambahkan NH4AS, lalu dipanaskan sehingga terdapat atau terlihat adanya kation Pb2+. Lalu untuk kation Bi3+, Cu2+, dan Cd2+ akan dibahas pada slide selanjutnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan sebelumnya. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa filtrat yang mengandung PbNO3 2 kali, BiNO3 2 kali, CuNO3 2 kali, dan CdNO3 2 kali ketika ditambahkan asam sulfat dan diuapkan dengan SO3, itu akan menghasilkan timbal 2 sulfat dengan ciri endapan putih dan juga menghasilkan ion yang tidak mengendap. Di antaranya ada Bi3+ atau bismut, ada Cu2+ atau tembaga, dan ada Cd2+ atau kadmium. Ion-ion yang tidak mengendap dengan asam sulfat ini kita identifikasi lagi dengan cara menambahkan basa NH4OH. Maka akan dihasilkan bismut hidroksida dengan ciri endapan putih dan juga menghasilkan larutan biru yang terdiri dari ion kompleks CuNH3 4 kali dan CdNH3 4 kali. Nah, untuk pengujian bismut hidroksida, kita tambahkan lagi dengan reaksi yang berbeda. Yang pertama, kita tambahkan dengan H2O, lalu ditambahkan dengan NaOH, akan menghasilkan endapan putih BiOH3. Endapan putih ini menunjukkan adanya Bi3+. Kemudian kita uji lagi dengan reaksi yang berbeda, yaitu dengan cara ditambahkan Na2SNO2. Dengan penambahan Na2SNO2 ini, dihasilkan endapan hitam yang menunjukkan bahwa zat tersebut mengandung Bi3+. Kemudian, untuk larutan biru yang terdiri dari ion kompleks CuNH3 4 kali dan CdNH3 4 kali, kita bisa bedakan dengan menggunakan reaksi yang spesifik. Ion Cd dapat membentuk endapan berwarna kuning jika direaksikan dengan kalium sianida sambil dialiri gas H2S. Sedangkan ion tembaga akan membentuk endapan berwarna coklat kemerahan jika ditambahkan dengan reaksi K4FeC6. Oke, sekarang kita bahas tentang identifikasi kation golongan 2A. Nah, si larutannya itu sebelumnya dialirkan dulu dengan gas H2S dan dipanaskan dengan asam nitrat dengan konsentrasi 2 molar. Kemudian akan dihasilkan residu 1 dan filtrat 1. Untuk residu 1 ini dimungkinkan mengandung merkuri 2 sulfida, di mana endapannya itu dicuci terlebih dahulu dengan air, kemudian dilarutkan dalam 1 ml aqua regia HCl banding HNO3 dengan perbandingan 3:1, dan kemudian dilakukan pemanasan atau diuapkan sampai kering. Kemudian dilakukan pelarutan lagi dalam HCl encer. Larutan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hg2+. Pada kertas saring, diteteskan SnCl2 berlebih. Apabila terbentuk endapan berwarna putih, maka dipastikan si zat tersebut mengandung Hg2+. Untuk filtrat 1 ini, dimungkinkan mengandung timbal 2 nitrat, bismut 3 nitrat, tembaga 2 nitrat, dan kadmium 2 nitrat. Kemudian ditambahkan asam sulfat
diuapkan dengan SO3, lalu didinginkan dan diencerkan dengan air. Kemudian, dilakukan penyaringan untuk memisahkan endapan dan filtratnya. Jadi, endapan dan filtrat yang dimaksud pada filtrat 1 ini adalah endapan 2 atau residu 2 dan filtrat 2. Jadi filtrat 1 ini menghasilkan residu 2 dan filtrat 2. Untuk residu 2 ini, jika ada ion Pb, maka langkah yang harus dilakukan pertama yaitu mengasamkan filtrat 1 dengan asam asetat, lalu ditambahkan dengan NH4AS dan dipanaskan, kemudian ditambahkan dengan kalium dikromat. Jika ada endapan kuning, maka dipastikan zat tersebut mengandung ion Pb2+. Untuk filtrat 2 ini, dimungkinkan mengandung Bi3+ atau bismut, Cu2+ atau tembaga, Cd2+ atau kadmium. Kemudian dilakukan penambahan basa NH4OH pekat berlebihan sampai terjadi endapan. Lalu dilakukan penyaringan untuk memisahkan endapan dan filtratnya. Pada filtrat 2 ini dihasilkan residu 3 dan filtrat 3. Untuk residu 3 dimungkinkan mengandung BiOH3, di mana si BiOH3 ini dicuci dulu dengan air. Kemudian dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama, jika ditambah dengan Na2SNO2, terjadi endapan berwarna hitam, dipastikan zat tersebut ada ion Bi3+-nya. Kemudian yang kedua, jika ditambahkan dengan H2O dan NaOH, muncul endapan putih, dipastikan zat tersebut juga mengandung Bi3+. Kemudian, untuk filtrat 3 ini dimungkinkan mengandung Cu dan Cd. Jika si larutannya itu berwarna biru, maka dimungkinkan mengandung Cu. Dilakukan 2 pengujian, yang pertama untuk uji Cu, yang kedua untuk uji Cd. Untuk uji Cu, si larutannya itu yang pertama diasamkan dulu dengan asam asetat, kemudian ditambahkan dengan larutan K4FeCN6. Jika terjadi endapan berwarna merah coklat, maka dipastikan ada ion Cu. Untuk uji Cd, diambil dulu sebagian larutan, kemudian ditambah larutan kalium sianida sambil dialiri gas H2S. Jika terjadi endapan berwarna kuning, dipastikan ada ion Cd. Baik, dari penjelasan sebelumnya dapat kita tuliskan poin-poin penting. Untuk yang pertama, semua sulfida golongan 2A dapat larut dalam asam nitrat encer kecuali merkuri sulfida. Karena itu tidak dapat dipisahkan. Kedua, merkuri sulfida hanya dapat larut dalam aqua regia. Merkuri sulfida memiliki nilai Ksp 1,6 × 10⁻⁴. Ketiga, timbal dapat dipisahkan dari kation-kation lainnya dengan penambahan asam sulfat pekat, sehingga mengendap sebagai timbal sulfat. Pemanasan hingga terjadi uap sulfur trioksida yang putih adalah untuk meyakinkan bahwa semua asam nitrat telah habis, karena timbal sulfat tidak akan mengendap karena ada asam nitrat. Yang keempat, pemisahan bismut kemudian dapat dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida yang akan memberikan kompleks ion tetraaminat tembaga dan CdNH3 4 kali yang mudah larut. Sedangkan Bi3+ akan membentuk endapan bismut hidroksida yang tidak larut dalam amonium berlebih. Kelima, warna biru menandakan adanya tembaga. Dari larutan ini adanya Cd2+ dapat dilakukan dengan penambahan kalium sianida hingga warna biru hilang. Konstanta ketidakstabilan CuCN 4 kali lebih rendah daripada CdCN 4 kali, sehingga jika ditambah hidrogen sulfida hanya CdS saja yang mengendap. Kemudian, dapat kita lihat di sebelah kiri ada tabel.
Tabel itu adalah nilai KSP dari golongan 2 sampai 3. Tuh yang sebelah kanan itu adalah nilai KSP untuk golongan basa, dan sebelah kiri yaitu nilai KSP untuk golongan asam. Dari pemisahan kation-kation golongan 2A, terdapat persamaan reaksi yang terjadi. Untuk yang pertama, 3HGS ditambah 6HCl akan menghasilkan 3HgCl2 plus 3S plus 2NO plus 4H2O. Yang kedua, 2Hg2 plus ditambah SnCl2 akan menghasilkan Hg2Cl2 plus SN4+. Untuk yang ketiga, Bi3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O akan menghasilkan BiOH3 ditambah 3NH4+. Yang keempat, Cu2+ ditambah 4NH3 akan menghasilkan CuNH3 4 kali. Yang kelima, Cd2+ ditambah 4NH3 akan menghasilkan CdNH3 4 kali. Dapat teman-teman lihat dari banyak reaksi ini rata-rata akan menghasilkan endapan dan gas. Untuk pelarutnya di sini ada asam nitrat, asam klorida, air, dan yang lainnya. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Demikian presentasi kelompok saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami tutup presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.